Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang dia pikirkan tentangmu hari ini di tanggal 3 Agustus 2023 ya. Dianya siapa boleh kalian fokuskan dan sebutkan namanya di dalam hati. Jadi apakah apa yang dia pikirkan tentangmu hari ini? Oke, kita mulai aja langsung. Pintar, responsibility, homecoming, imagination, kayaknya aku pakai kartunya kebalik semua ya. Oh, memang acak ya. And balance. Ya, oke. Kartu romance-nya, apa yang dia pikirkan tentangmu hari ini? Pay attention to the red flags. Heart-to-heart conversation. It's safe for you to love. This could be the one. Separation. Okay. Apa yang dia pikirkan padamu hari ini? I wish things could be different. You don't know how hard it was to let you go. Replay our conversation over and over. And I don't read when people mention you. And I'm starting to understand our connection. Oh my god, belum move on, cuy. Oke, winter. Ya, mungkin di sana ini bulan apa sih? Ini bulan Agustus ya. Bulan Agustus memang udah winter ya. Ya, bisa jadi di sana lagi winter atau memang di sana lagi musim salju ya, atau mungkin ada di Swiss kali dia ya. Jadi kan saljunya tuh nggak habis-habis ya. Mungkin dia di Swiss atau di suatu negara yang memang lagi musim dingin, musim salju ya. Atau mungkin nanti di musim salju dia akan datang ke kamu karena di sini ada homecoming ya. Dan uh, intinya ada hubungannya dengan winter ya, winter. Ya, ada responsibility atau tanggung jawab ya. Ya, mungkin di sini ada suatu apa ya, janji dari dia yang belum sempat dia tepati, entah itu sesuatu komitmen, entah itu sesuatu apa ya, tanggung jawab apa gitu ya yang ingin dia lakukan ke kamu yang belum sempat dia lakukan ke kamu. Dan aku lihat di sini ya bisa jadi di saat di sana winter dia akan membayar tanggung jawab dia atau datang untuk memenuhi tanggung jawab dia ya, apapun itu. uh, dan homecoming dia akan pulang kayak gitu ya, akan datang ke kamu ya, homecoming uh, itu untuk memenuhi janji dia, memenuhi tanggung jawab dia yang sempat dia utarakan, yang sempat dia ungkapkan ke kamu. Dan ada imagination ya, dan di situ uh, apapun yang dia imajinasikan, apa yang dia haluin ke kamu, itu akan dia coba untuk merealisasikannya. Apapun misalkan gini nih, dia nih pernah janji sama kamu pengen nikahin kamu kayak gitu ya, tapi mungkin karena kalian berpisah atau LDR, ada jarak di antara kalian, atau mungkin kalian di sini sudah putus. Mungkin nanti di winter di daerah dia, karena di Indonesia kan musim hujan ya, bukan winter yang salju gitu kan. Jadi kita cuma ada musim hujan dan musim panas kayak gitu kan. Jadi entah nanti di sini musim hujan, di sana winter, dia akan datang untuk memenuhi tanggung jawab dia. Dia akan pulang ke kamu atau paling tidak datanglah ke kamu untuk merealisasikan apa yang selama ini dia inginkan, yaitu menikah dengan kamu. Ya mungkin nanti dia uh, merealisasikan itu
ya menikah dengan kamu, dan di situ dia mencoba untuk membalancekan antara kamu dan dia. Mungkin sekarang kalian berpisah gitu kan, jadi antara kamu dan dia tuh nggak balance, udah nggak ada apa ya, ketidaksepakatan ataupun ketidakseimbangan lah, baik itu secara komunikasi, secara energi, secara apa namanya tuh, pertemuan, hubungan ya, hubungan kalian juga nggak balance sekarang. Jadi saat itulah, saat dia datang nanti, dia akan merealisasikannya dan akan membalancekannya. Mungkin nanti kalian akan segera menikah atau everything apapun itu ya. Atau mungkin karena di sini aku lihat ya dia siap untuk mencintai dan this the one ya, mungkin paling tidak menyatakan perasaan cinta, memberikan lamaran cinta, melamar kamu untuk menikah. Intinya dia akan merealisasikan apa yang pernah dia janjikan kayak gitu. Dan dia tahu banyak red flag saat ini ya, banyak red flag yang datang, atau mungkin yang memang ada di antara kamu dan dia sekarang, atau mungkin di dianya yang red flagnya banyak kayak gitu ya. Intinya red flag banyak banget ya, eh, sesuatu hal yang toksik itu ya, dia tahu itu ada di antara hubungan kalian atau mungkin di dianya kayak gitu. Dan desain akan ya dia akan mendapatkan balasan dari itu ya, ada tanda-tanda akan adanya balasan kayak gitu ya untuk dia gitu ya. eh Bahkan untuk kamu juga gitu, intinya apapun hal yang toksik ini, si red flag ini, yaitu akan diberikan suatu balasan ya. Mungkin balasannya adalah kalian separation ya. Mungkin red flagnya, eh, misalnya dia suka selingkuh nih, terus kamu sering mengekang dia nih, ya akhirnya kalian di red flag, di continuing continue continuing ya. Intinya kalian dibalasnya itu ya, ya udah pisah kayak gitu ya. Intinya mendapatkan balasan lah ya. Tapi walaupun kalian sekarang itu berpisah, entah secara jarak, entah memang kalian sudah berpisah hubungan kayak gitu, entah bercerai, entah ya pisah hubungan lah intinya ya. Hati ke hati kalian itu masih berbicara ya. Masih ada conversation, heart to heart conversation di antara kalian. Masih ada ikatan batin ya, masih sering terkoneksi kayak gitu ya. Dari hati ke hati ya. Ya mungkin akhir-akhir ini, atau ya mungkin gak akhir-akhir ini juga, sering aja kadang kala kok tiba-tiba perasaan aku nggak enak, kok kadang-kadang tiba-tiba aku kepikiran dia, kadang-kadang aku rindu sama dia gitu ya, padahal aku nggak kepikiran, bahkan aku nggak pengen mikirin dia gitu, tiba-tiba aja oh ya, mungkin itu adalah heart to heart conversation antara dia dan kamu ya, seperti itu. Walaupun kamu tidak menginginkan, kalau misalkan secara batin kalian itu terikat sangat kuat, ya mau nggak mau kamu harus menerima itu kayak gitu ya. It is safe for you to love. Jadi ya memang Tuhan menginginkan kalian itu ya sama-sama saling cinta gitu, dan memang itulah orangnya gitu ya. Untuk sekarang itu jodoh kamu itu gitu. Jadi mau kayak mana juga ya udah terima aja gitu ya. Mau kamu orang sekarang itu dipisahkan, tapi gimana ya? Karena di sini it is safe for you to love gitu ya. Walaupun secara fisik kalian tidak bertemu gitu ya, ada jarak di antara kalian ya, aku buat deh dari kata Tuhan ya, aku buat deh dari hati ke hati tuh yang aku buat kuat ya, ya aku buat kuat conversationnya. Jadi insting aku buat kuat antara kamu dan dia kayak gitu ya. Karena di sini bahkan pikiran dia ya, kan ini judulnya apa yang dia pikirkan tentang kamu ya, bahwa this could be the one, kamulah satu-satunya uh, mantan terindah, pasangan yang dia inginkan ya. You are already meet the romantic partner you seek ya. Jadi ya dia berpikir bahwa kamulah satu-satunya orang yang dia inginkan. Dan memang saat ini kalian separation ya, berpisah ya, ya udah itu mau gimana. Memang ini suatu apa ya, jalan untuk kalian ya, walaupun secara batin kalian kuat, tapi memang ini waktunya ya kalian untuk berpisah terlebih dahulu. Nanti kedepannya juga aku pun nggak tahu ya, karena ini ceritanya mentok sampai separation ini. Ya mungkin sampai
nanti di winter kalian akan ketemuan gitu ya. I don't know. Ke depan kita tidak ada yang tahu ya. Semua ini bisa terjadi kalau memang ada pergerakan di antara kalian berdua. Tapi kalau nggak ada pergerakan ya mungkin emang ini nggak akan terjadi kayak gitu ya. Karena tarot itu membacakan suatu peluang ya. Bahkan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Tapi pasti terjadinya itu terserah kalian mau melakoninya atau tidak ya. Kemudian inilah yang dia pikirkan, yang ingin dia sampaikan ke kamu. I wish things could be different. Jadi dia berharap ini bisa berubah ya. Situasinya mungkin kalian itu memang udah sedingin es ya. Nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, nggak ada apa ya. eh Ya masih salah satu bergairah tapi satunya udah lari ke sana sini ya, atau memang udah ingin pergi aja gitu dari hubungan karena di sini kan separation ya, ada satu yang masih berharap, ada satu yang nggak berharap lagi kayak gitu ya. Intinya tuh udah ngalur ngidul ya. Situasinya tuh udah kacau, jadi dia pengen situasinya, dia berharap itu bisa berubah, dan you don't know how hard it was to let you go. Dia tahu nggak sih, kamu tahu nggak sih sebenarnya aku ngerasa berat banget melepas kamu pergi ya. Kamu pergi dari itu aku tuh berat banget, tahu nggak sih. Itulah yang dia pikirkan terhadap kamu hari ini. Dan hari ini tuh kamu tahu nggak, aku tuh membuka lagi conversation kita yang kemarin-kemarin, dan aku coba read lagi, aku baca lagi, atau aku dengarkan lagi. Mungkin saat waktu itu pernah kalian teleponan terus dia record gitu ya, jadi dia dengarkan lagi, dan itu ngebuat dia kayak itulah pengobat rindu, rasa rinduku terhadap kamu kayak gitu ya. Intinya tuh ya dia mengulang kembali, membuka kembali ya, conversation kalian. Dan itu nggak hanya hari ini, mungkin kemarin-kemarin, dan mungkin yang sampai akan datang, sampai ke depannya juga seperti itu, sampai dia merasa terpuaskan hatinya, sampai mungkin sampai kalian ketemu lagi kayak gitu ya. Ya, akan dia terus lakukan karena di sini over and over. Jadi terus-terusan ya, terus berlanjut gitu. I don't rap when people mention you. Jadi kalau misalkan ada kenalan kita nih ya, atau temen gue nih nanya tentang hubungan kita, atau misalkan nanya tentang kamu, aku tidak bereaksi karena gimana ya, aku mau bereaksi kalau aku pun tidak tahu kabar kamu, aku udah nggak tahu lagi apa kamu gimana ke aku gitu. Jadi aku nggak bisa berkata apa-apa gitu ya. Aku tidak bereaksi apapun kayak gitu. Bukan karena aku tidak cinta lagi, tapi ya karena aku tidak mau terlihat aku berlarut-larut, aku sedih gitu ya. Aku eh, ya intinya orang ini pintar menutupi situasi keadaan dia ya, dia tidak mau terlihat lemah gitu ya. Jadi dia sok pura-pura bodo amat pas orang nanya tentang kamu kayak gitu, atau berbicara tentang kamu, dia pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak bereaksi, padahal dia kepo juga, pengen tahu sebenarnya sih. Tapi ya gimana ya, aku nggak mau kelihatan kayak aku masih mengharapkan kamu kayak gitu ya. Cukup hati dia yang cukup hati pikiran dia yang masih mengharapkan kamu kayak gitu. Orang lain nggak usah tahu gitu sih ya. Mungkin orang ini playboy playgirl ya, karena di sini dia nggak mau terlihat bucin gitu ya. Dan I'm starting to understand our connection. Jadi dia baru tahu, baru mulai tahu kalau, dan dia baru mulai mengerti ya, lebih tepatnya dia baru mulai mengerti bahwa kita itu koneksinya itu begitu kuatnya loh, ya. Makanya di sini tadi heart to heart conversation, ya. uh, Dia baru sadar gitu tentang koneksi kita yang begitu mendalam, yang begitu memuaskan, yang begitu menggairahkan. Ya, seperti itulah ceritanya ya. Dan oke, untuk zodiaknya ya. Zodiaknya aku akan coba ambil dari tarotnya. Ambil zodiaknya aja ya. Soalnya kepanjangan. Oke.
Dari pembacaan ini, zodiak yang berdilem dengan pembacaan ini itu ada Leo, Aries, Sagittarius. Bisa jadi ini zodiak kamu ataupun zodiak dia ya. Kalian sesuaikan aja dengan situasi kalian. Ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Oh, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Satu lagi ya. Leo, Aries, Aquarius, Libra, dan Gemini. Jadi emang yang kuat sih energi Leo, Aries, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate ya. Bisa resonate dengan pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri pembacaan kali ini. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.